Nah, kemudian, ini strategi distribusi ya. Jadi untuk penjadwalan distribusi ataupun juga untuk melakukan akses delivery itu ada 3 ya. Ada direct shipment, ada warehousing, ada cross docking. Direct shipment itu berarti dari konsumen langsung, dari produsen langsung ke konsumen. Kemudian kalau misalnya warehousing dia menggunakan aktivitas buffer di sini ya, ada warehouse-nya. Kemudian juga ada aktivitas cross docking ya, ibaratnya dia pergantian armada ya. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Salam industri, salam improvement, dan semoga semuanya sehat selalu. Ya, kita kembali lagi ke materi selanjutnya di kuliah manajemen distribusi dan delivery. Sekarang kita masuk tentang pengelolaan dan penjadwalan delivery atau pengiriman barang. Sebelumnya kita sudah banyak membahas apa itu delivery. Nah, kita akan coba mengulas kembali bagaimana melakukan penjadwalan delivery. Oke, sebelum masuk ke materinya, silahkan Anda like dan subscribe channel ini supaya banyak konten yang saya tampilkan. Ya, delivery. Apa itu delivery? Mungkin orang sudah banyak mengenal ya, apabila kita mengirim barang, pasti itu hubungan dengan delivery. Apa sebenarnya delivery ataupun yang barang? Yaitu adalah suatu aktivitas yang mempersiapkan pengiriman fisik barang. Jadi bagaimana kita mengirimkan fisik barang dari perusahaan kita atau dari gudang ke tempat tujuan yang sudah disesuaikan dengan dokumen pemesanan dan pengiriman, serta dalam kondisi yang sesuai dengan persyaratan penanganan barangnya. Jadi bagaimana delivery itu untuk mengirimkan barang sampai ke konsumen. Ya, nah ada beberapa KPI atau Key Performance Indicator dalam pengiriman barang. Apa saja? Yaitu pertama adalah kecepatan. Ya, jadi bagaimana pengiriman barang itu bisa cepat sampai konsumen, akurasi tepat, tidak ada error, tidak ada kesalahan. Volume. Nah, ini penting juga ya, bagaimana kita bisa mengirim jumlah barang, baik itu barang yang bentuknya kecil, jumlah yang besar. Nah, itu menjadi suatu KPI barang delivery. Dan juga kondisi-kondisi lainnya yang ditentukan oleh manajemen. Mungkin faktor lokasi, mungkin juga faktor jenis barang, dan juga mungkin nilai barang ya. Tapi yang paling penting adalah bagaimana untuk mengukur kecepatan, akurasi, volumenya ya. Nah, maka untuk mencapaikan KPI tersebut ya, maka diketahui dasar-dasar aktivitas kerja di dalam pengiriman barang atau delivery. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa melakukan pengecekan dokumen fresh barang ya. Jadi bagaimana dokumen yang sudah akan dikirimkan ya dengan barangnya, dengan fisik kondisi barangnya itu harus sesuai. Maka dengan kita mengetahui dengan pengecekan dokumen dan juga barangnya, maka kita akan dapat mengetahui dasar-dasar aktivitas dalam delivery pengiriman barang, yaitu kerusakan barang, urutan rencana delivery yang tidak tepat, armada angkutan tidak memadai, truk tidak sesuai standar, barang titipan, dan pengurusan barang consignment note atau ada pengurusan barang yang perlu dokumen lanjut. Nah, ini bisa menghambat dari KPI pengiriman barang atau terjadi pengeluaran barang terlambat. Nah, ini beberapa contoh yang bisa dijadikan ilustrasi bagaimana produk-produk bersikut sampai ke tangan pelanggan ya. Misalnya gula pasir, sabun cuci, ya, roti kaleng. Ada nggak barang-barangnya ini yang tidak pernah Anda lihat? Tentu Anda sering melihatnya, bahkan mungkin menjadi kebutuhan pokok sehari-hari. Nah, bagaimana cara deliverynya ya? Nah, intinya di dalam proses delivery adalah tadi ya, bagaimana dari barang di pabrik atau di gudang itu bisa nyampe ke pelanggan. Nah, sekarang bagaimana cara melakukan aktivitas deliverynya? Oke, nah pertanyaannya ya, kalau tadi misalnya kita lihat ada contoh gula pasir yang terus kemudian ada makanan minuman, siapa yang mendistribusikannya ya, dari pabrik ke konsumen.
berapa eselon, berapa level sistem distribusinya, berapa channelnya, apa mode transportasinya, bagaimana strategi distribusinya, bagaimana service level yang ingin dicapai. Nah, kalau misalnya Anda sering melihat barang itu, berarti service levelnya cukup tinggi. Nah, itu bisa menjadi bahan diskusi kita nanti. Ya, tadi kita sudah mengetahui bahwa KPI dalam pengiriman barang yaitu salah satunya adalah cepat, akurasi, dan jumlah volume. Maka kita dapat mengetahui kemampuan untuk mengirimkan produk ke pelanggan secara tepat waktu, ya, dalam sesuai kondisi dan juga jumlahnya, itu menentukan apakah barang tersebut kompetitif di pasar. Ya, kita lihat contohnya di elektronika, ya, itu sekarang sudah kompetitif. Dulu kita tahu handphone contohnya hanya satu brand, ya, tapi sekarang banyak, ya, brand-brand handphone. Jadi siapa yang dia cepat, siapa yang akurat, ya itulah yang akan dia menangkan kompetisi pasar di segmen handphone. Kemudian yang kedua adalah perkembangan teknologi dan inovasi dalam media distribusi. Jadi dalam distribusi ini karena tadi sudah diketahui KPI-nya, maka teknologi ini sangat penting, ya, untuk menciptakan kecepatan waktu serta efisiensi yang tinggi dalam jaringan distribusi mereka. Jadi apalagi kalau service levelnya di atas 90%, maka penggunaan teknologi, ya, dan inovasi itu sangat dibutuhkan. Ya, contoh misalnya kita ambil produk makanan dan minuman, ya, itu tiap hari kita konsumsi, tiap hari kita pakai. Misal contoh minuman minuman kemasan, ya, yang kita sering lihat misal di dalam retail, itu kan tiap hari selalu ada, ya. Bagaimana kalau misal barang itu habis? Contoh misalnya Anda membeli makanan Supermie, ya, Indomie. Kalau misalnya Anda pengen sudah loyal dalam satu brand Indomie, kemudian Anda ke retail, ternyata Indomie yang Anda tidak inginkan, yang Anda inginkan itu tidak ada, apakah Anda akan berhenti membelinya atau Anda tidak jadi beli? Tentu tidak. Pasti Anda akan membeli merek yang lain atau brand yang lain. Nah, itu adalah dari kecepatan delivery-nya. Nah, teknologi apa yang bisa digunakan? Yang pertama adalah bisa RFID, ya. Ini ibaratnya bagaimana keluar masuk barang. Ya, ini bisa meminimalisir bagaimana yang tadinya menggunakan harus barang keluar masuk itu, ya, itu menggunakan kertas, yang menggunakan teknologi konvensional. Ini sekarang menggunakan sistem gelombang radio dari jarak jauh. Jadi masuk keluar barang itu tidak perlu lagi pakai paper, tidak perlu lagi pakai kertas, ya. Nanti sistem yang merecord bagaimana masuk dan keluar barang tersebut, ya. Yang kedua, sistem ERP, ya, Enterprise Resource Planning. Nah, ini adalah software yang mengintegrasikan data di antara bisnis unitnya. Jadi harus ada ERP-nya, ya, ada suatu sistemnya. Bagaimana cara mengeluarkan barang, bagaimana cara menyimpan barang, bagaimana barang sampai konsumen, ya, itu tidak bisa dilakukan dengan secara manual. Tentu harus ada sistem. Nah, sistem ini adalah sistem ERP. Nah, sekarang, ya, kalau tadi kita lihat fenomena pengiriman barang, apalagi sekarang musimnya banyak produk e-commerce, ya, produk-produk atau layanan e-commerce. Nah, ini jaringan distribusi tidak lagi dipandang sebagai aktivitas fungsi fisik aja, ya. Ibaratnya tidak hanya bagian barang ada tersedia kirim, barang ada kirim, tapi merupakan bagian integral dari kegiatan supply chain, ya. Jadi kalau dia merupakan bagian supply chain, barangnya bagus, produknya bagus, tapi kalau misalnya tidak sampai konsumen, apakah itu bisa laku, ya? Nah, jadi jaringan distribusi ini merupakan suatu peran strategi di bagai titik penyalur produk maupun informasi, dan juga untuk mencapaikan atau menciptakan added value-nya atau nilai tambah. Kemudian juga manajemen transportasi dan distribusi, ya, itu juga harus diperhitungkan, karena transportasi yang baik, distribusi yang baik, maka akan tercapai. Nah, sekarang fungsi-fungsi dasar di dalam pengiriman barang, ya. Yang pertama adalah pengiriman barang itu digunakan untuk melakukan segmentasi dan menentukan target service level. Jadi ibaratnya sistem delivery itu untuk memahami perbedaan karakteristik. Jadi kalau misalnya barangnya itu mudah dikirim atau barang itu mempunyai nilai yang cukup besar
atau konsumennya yang nilai loyalitasnya tinggi, tentu itu harus diperhatikan target service levelnya, ya. Kemudian menentukan mode transportasinya, ya, apakah menggunakan darat, kemudian laut, ya, kemudian menggunakan udara, ya, seperti itu. Kemudian melakukan konsolidasi informasi dan pengiriman, ya. Misalnya untuk melakukan pengiriman cepat namun murah, ya, maka perlu dilakukan konsolidasi informasi. Apa saja konsolidasi informasi itu? Konsolidasi data permintaan dari berbagai regional distribution center oleh center warehouse, ya. Jadi ibaratnya dia mengumpulkan dulu kebutuhan permintaan dari distribusi centernya, kemudian nanti dari central warehouse akan mengirimkannya. Kemudian konsolidasi pengiriman. Konsolidasi adalah menyatukan permintaan beberapa toko atau retail yang berbeda di dalam sebuah armada atau transportasi. Oke, kemudian fungsinya adalah melakukan penjadwalan dan penentuan rute pengiriman, ya. Jadi dilakukan scheduling dan juga menentukan rutenya atau jalur pengirimannya, ya. Nah, ini dapat berimplikasi pada biaya pengiriman dan penyimpanan, ya. Kemudian memberikan pelayanan nilai tambah, ya. Jadi harus memberikan nilai tambah, misalnya packagingnya, mungkin wrappingnya, mungkin ditambah suatu bubble wrap, ya, kalau misalnya kita beli barang yang mudah pecah, pelabelan harga, pembelian barcode. Nah, ini adalah suatu aktivitas namanya nilai tambah di dalam aktivitas delivery. Kemudian menyimpan persediaan, ya, melibatkan proses penyimpanan produk baik di suatu gudang pusat atau gudang regional, ya. Jadi bagaimana barang tersebut tidak hanya di central warehouse tapi juga bisa di distributornya, ya. Kemudian menangani return handling, ya. Jadi bagaimana kalau misalnya ada komplain, ada pengembalian, ya, itu harus segera diatasi. Nah, hal-hal tersebut itu bisa disebut dengan reverse channel, ya. Kalau pengambilan return ini adalah suatu channel desain untuk pengambilan produk, ya, ke produsen, ya, di reverse. Jadi misalnya barang sudah sampai konsumen, ternyata konsumen komplain atau misalnya ada kerusakan, itu berarti sudah masuk ke reverse, ya. Bisa di reduce, recycle, waste, ya. Bisa bagaimana caranya supaya barang tersebut bisa dikembalikan baru, atau misalnya barang yang sudah lama itu jangan ditinggalkan ke konsumen, tapi bagaimana kita bisa di trade in, ya, bisa kita gunakan lagi untuk bahan baku atau produk yang lainnya. Nah, kemudian, ini strategi distribusi, ya. Jadi untuk penjadwalan distribusi ataupun juga untuk melakukan akses delivery itu ada 3, ya. Ada direct shipment, ada warehousing, ada cross docking. Direct shipment itu berarti dari konsumen langsung, dari produsen langsung ke konsumen. Kemudian kalau misalnya warehousing, dia menggunakan aktivitas buffer di sini, ya, ada warehouse-nya. Kemudian juga ada aktivitas cross docking, ya, ibaratnya dia pergantian armada, ya. Apa saja yang dimaksud dengan strategi delivery, ya? Yang pertama tadi adalah kita sebutkan direct shipping. Direct shipping adalah penanganan point to point dengan menghilangkan fasilitas antara misalnya gudang dan distribution center. Jadi tidak ada gudang dan tidak distribution. Jadi langsung direct store delivery. Jadi pabrik mengimpor langsung ke outlet retail. Contohnya kandidat direct shipping adalah barang yang mudah rusak, barang yang cepat expire, barang dengan volume besar, produk spesial. Nah, ini biasanya kalau direct shipping ini mereka punya retail, ya. Misalnya adalah seperti kayak pabrik makanan minuman, ya, fast food, ya. Jadi kita bisa beli ke retailnya, nanti langsung bisa kita beli, ya, di retail perusahaan tersebut, ya. Ataupun juga pabrik sepatu, ya, banyak sekarang membawa ke outlet yang dia fungsinya adalah direct shipping. Keunggulan dalam direct shipping, ya, inventory dalam supply chain lebih sedikit, ya. Ibaratnya barang ada di pabrik, ada permintaan di retail atau di toko, itu langsung sampai ke konsumen, ya. Handling dan kemudian perusahaan produk lebih kecil, ya, karena dia hanya point to point, ya, mungkin dari pabrik atau dari pabrik, ya, langsung ke retailnya, ya. Waktu dari produksi sampai ke toko lebih cepat, ya. Kategori distributornya atau dari salesnya
termasuk yang paling menguntungkan di toko ya. Jadi ibaratnya hanya toko itu original toko ya. Jadi tidak ada toko yang lain, tidak ada yang bisa membeli barang di selain di toko retail tersebut. Keakuratan lebih baik ya, karena itu dikelola dalam satu company atau satu perusahaan. Namun ada tantangannya ya. Tantangannya adalah personal toko menjadi lebih sibuk, kiriman, berkas-berkas dan aktivitas lebih banyak ya. Jadi orang di toko itu tidak hanya menjual barang atau melakukan penjualan, tapi dia juga mengurusi tentang bagaimana pengiriman barang dari pabriknya ya, sehingga berkas-berkas pasti banyak. Kemungkinan untuk menyebar resiko, kemudian untuk menyebar resiko lebih kecil. Nah, jadi maksudnya di sini sebenarnya bagus ya, tidak ada resiko, tapi yang maksud di sini adalah jadi tidak ada improvementnya ya, tidak ada suatu aktivitas ya, karena dia dari pabrik langsung ke retail, langsung konsumen gitu kan. Jadi mereka hanya melakukan aktivitas itu saja, tidak bisa mengembangkan usahanya dan bisa mengembangkan usaha yang besar. Contoh kayak perusahaan elektronik, pabrik elektronik ya, dia tidak direct shipping ya, tapi dia bisa membuat suatu banyak produk. Tapi kalau misalnya toko sepatu ya, hanya jual sepatu, tidak bisa dia jual yang lain-lain. Food and beverage ya hanya makanan itu saja ya, tidak bisa dia menjual yang lain. Jadi resikonya kecil. Kemudian tidak ada safety stock ya, jadi tidak ada stok karena tidak barangnya itu langsung ke konsumen. Nah, tantangan juga ini biaya transportasi bisa lebih tinggi ya, karena barangnya itu ada permintaan dari pabrik itu langsung kirim, jadi transportasi harus siap. Kemudian perusahaan manufaktur bisa mengeluarkan biaya yang lebih karena harus mengambil atau mengirim malah masing-masing toko ya. Jadi ada biaya yang bisa atau charge yang lebih karena barang tersebut harus diambil atau dikirim ke masing-masing toko. Jadi biaya kirimnya itu cukup mahal ya, seperti itu. Ya, contohnya kayak misalnya kita fast food, barang mahal kan? Nah, karena dia melakukan ini ya, kita bisa memberi suatu makanan, satu misalnya produk, anggaplah fried chicken ya, mahal kan? Nah itu adalah ini ya, karena biaya untuk mengambil atau mengirim toko itu cukup. Ya, kemudian strategi yang kedua adalah warehousing ya. Ini sudah dibahas sebelumnya atau Anda pasti sudah paham. Jadi warehousing ini adalah produk disimpan terlebih dahulu di gudang distribusi sebelum dikirim toko ya. Nah, di sini yang perlu ditekankan kategori atau kandidat warehousing yaitu barang-barang yang tahan lama, barang yang volume besar, produk resiko tinggi, atau masalah supply dan permintaan yang tidak pasti ya. Contohnya misalnya toko buku, pakaian, retail, penjualan elektronika ya, itu dia pasti menggunakan warehousing. Nah, kemudian keunggulannya kalau warehousing ada safety stock ya. Jadi kalau misalnya menggunakan warehouse itu harus Anda menggunakan ada cadangan pengamannya ya. Misalnya itu bisa mengatasi masa-masa dari supplier ya. Kemudian kalau misalnya ada permintaan yang tidak pasti, ada misalnya permintaan yang emergency atau misalnya mendadak ya, itu bisa digunakan warehouse. Kemudian transportasi bisa lebih kecil karena bahan digabungkan atau mungkin volume ekonomis, karena barangnya disimpan dulu, kemudian dia dilakukan suatu tata letak transportasi ya, tata letak kabin dari transportasi sehingga itu bisa dibuat untuk mencapai volume yang ekonomis. Namun tantangan dari warehousing ya, tingkat inventory dalam supply chain lebih tinggi ya, tentu persediaannya cukup bisa tinggi, makanya metode-metode delivery itu bisa digunakan. Kemarin kan kita sudah belajar namanya distribution requirement planning. Nah, itu bisa bagaimana memaksimalkan penggunaan inventory. Kemudian ada biaya handling ya, kemudian biaya tenaga kerja karena dibutuhkan suatu resource sumber daya manusia di dalam warehouse. Kemudian biaya fasilitasnya juga pasti akan lebih tinggi, dan juga kemungkinan ada kerusakan barang karena problem handling atau misalnya penyimpanan lebih tinggi. Nah, ini tantangan dari warehousing. Tapi tantangan ini bisa menjawab keunggulan ini ya, sehingga kalau misalnya barang-barang yang tidak pasti permintaannya itu bisa menggunakan warehousing. Yang ketiga adalah strategi cross docking ya. Cross docking ini adalah memindahkan produk
secara langsung, ya misalnya dari dermaga ini, misalnya kalau misalnya dia perpindahan moda transportasi, ya bisa dari laut kemudian ke darat, ya, nah tanpa penyimpanan sementara, ya. Jadi ibaratnya dia barangnya datang, kemudian misalnya import gitu ya, dia datang di dermaga, di pelabuhan, kemudian di situ sudah ada moda transportasi lain darat yang dia siap mengantarkan, ya. Nah, contohnya ini adalah toko-toko serba ada, ya, toko bahan pokok, perusahaan LTL, ya, kemudian air kargo carriers, ya. Nah, ini long transport vehicle, ya, jadi perusahaan-perusahaan otomotif, ya, itu bisa menggunakan cross docking. Kemudian kalian dalam cross docking adalah item musiman, barang-barang promosi, store specific pallets, ya, item dengan volume yang tinggi, ya, jadi bisa barang-barang yang dia emang lagi musimnya, ya, seperti contoh misalnya otomotif, ya, otomotif yang import, orang misalnya lagi senang dengan mobil sedan, nah mungkin mobil sedan yang akan dikirim, ya. Kalau misalnya sekarang contoh orang lagi senang dengan elektronik, misalnya AC, ya, nah itu bisa menjadi cross docking, ya. Kemudian keunggulan dari cross docking, ya, tentu ini untuk produk-produk yang bisa import, ya, produk dari luar negeri yang fungsinya bisa mempercepat aliran produk dari supplier ke toko, ya. Kemudian juga dapat menghilangkan buruh dari proses, jadi tidak perlu menggunakan tenaga kerja, ini bisa menggunakan buruh lepas aja gitu, ya, atau tenaga yang ada di pelabuhan tersebut. Kemudian mengurangi inventory barang jadi dalam sistem, mengurangi kebutuhan terhadap fasilitas distribusi. Nah, namun tantangannya ini membutuhkan kapabilitas IT dan pembagian informasi secara real time yang baik, ya. Karena ini mungkin impor, jadi ya kita harus bisa mengetahui barang ini posisi di mana. Atau misalnya kita juga bisa mengirim barang kalau di Indonesia antar pulau, ya. Nah, ini bisa dilakukan dengan cross docking. Kemudian membutuhkan kerjasama dan ketepatan keputusan dari pembeli, ya, harus paham misalnya barang ini kalau cross docking berapa lama sampainya. Misalnya yang ngirim dari Jakarta ke Kalimantan, nah itu bisa lakukan cross docking untuk mempercepat, ya. Cuman harus ada kerjasama dan keputusan antara pembeli dan penjualnya. Kemudian memerlukan tata fasilitas yang baru, ya, pelatihan barcode scanning dan warehouse management system, ya. Maksudnya yang sederhana saja, yang ibaratnya hanya barang datang, ibaratnya ada incoming, kemudian cross docking, kemudian bagaimana sistem pengeluarannya, ya, outcome, ya, seperti itu. Nah, itu perlu menggunakan suatu sistem. Nah, kemudian memastikan visibilitas produk setelah produk tersebut tergabung dalam sistem. Jadi, nah, biasanya kalau menggunakan cross docking ini menggunakan visibilitas produk, ya. Jadi ada suatu sistem yang bisa mengetahui produk itu posisinya ada di mana. Dan kita ngirim dari Jakarta ke Kalimantan, mungkin dari Jakarta kita kirim dulu ke pusatnya Jakarta, ke pelabuhan, kemudian nanti di pelabuhannya Kalimantan baru konsumen. Nah, itu menggunakan suatu sistem, ya. Nah, kemudian juga ada istilahnya dual distribution, ya. Jadi penyaluran barang konsumen dengan memakai lebih dari satu saluran distribusi, itu namanya dual distribution. Jadi mungkin dia menggunakan warehouse, kemudian setelah itu dia menggunakan direct channel, atau misalnya menggunakan cross docking, ya, seperti itu. Jadi dual distribution, ya. Contohnya ini misalnya perusahaan-perusahaan elektronik luar negeri, ya, impor, misalnya IBM, dia marketing channel, ya, tapi untuk menjual komputer dia juga menggunakan ada sistem warehousing-nya juga, ya, seperti itu. Oke. Nah, ini kita bicara lagi tentang cross docking. Jadi pada model cross docking, gudang tidak berfungsi sebagai tempat penyimpanan produk, tapi sebagai transfer barang, ya. Jadi hanya sebagai penyimpanan sementara, ya. Nah, ini contohnya distributor komputer membeli komponen dari berbagai vendor, ya. Kemudian dia bagaimana melakukan suatu konsolidasi komponen tersebut dalam suatu lokasi, ya. Kemudian dia bisa ditekan dalam satu paket, ya, misalnya produk-produk tadi elektronika, ya, yang dia biasanya barangnya untuk dirakit, dia beli satu dulu, kemudian nanti dia packing, kemudian udah jadi baru dikirim ke konsumen, ya. Contohnya perusahaan misal Dell, ya, dia pesan PC dari Dell, kan komputernya atau partnya tidak hanya dari
perusahaan Dell, ada dari perusahaan yang lainnya. Nah, itu dikumpulkan terlebih dahulu ya dalam suatu tadi gudang cross docking atau hub, ya bisa disebut dengan hub. Kemudian dilakukan agregasinya, setelah itu dikirimkan ke konsumen. Ya, nah monitoring pengiriman ya. Kemudian pengiriman terus dimonitoring atau perlu dilakukan pemantauan. Fungsinya dan manfaatnya adalah perusahaan pengiriman bisa melakukan pemantauan posisi geografis armada mereka dalam suatu peta elektronik. Jadi bisa mengetahui posisi barang tersebut ada di mana, sehingga konsumen pun juga mengetahui, ataupun juga pengiriman barang atau pengirim barang bisa tahu ya. Kemudian terjadi pengurangan waktu pengiriman karena dimungkinkan melakukan perubahan rute untuk didamaikan ya. Jadi misalnya bisa tahu nih, oh daerah yang macet, misalnya kita menggunakan pakai GPS gitu ya. Nah, monitoringnya sekarang sudah ada teknologi yang murah, yang gratis, kita gunakan ini GPS. Nah, itu bisa dimodifikasi GPS-nya ya, sehingga dapat dimonitoring pengiriman barang. Bisa melakukan perubahan tujuan ya apabila barang tersebut penting dan mendesak ya. Kemudian pengiriman atau pemesan bisa mendapatkan kepastian lebih tinggi terhadap kedatangan barang ya. Jadi konsumen pun juga tidak komplain karena dia tahu posisi barang itu ada di mana. Ya. Penentuan rute dan jadwal pengiriman ya. Keputusan jadwal dan rute pengiriman itu berpengaruh terhadap biaya pengiriman. Jadi kalau misalnya barang tersebut tadi dia menggunakan cross docking, mungkin agak lebih mahal ya. Nah, kalau misalnya menggunakan warehousing mungkin lebih murah ya. Kalau misalnya direct shipping mungkin mahal ya, seperti itu. Jadi kita harus tahu kapan harus dilakukan rute dan jadwal pengiriman. Nah, kendalanya waktu itu adalah kapasitas kendaraan. Jadi kita harus tahu bagaimana kondisi dari kapasitas kendaraan kita. Kemudian tujuan penjadwalan dan rute adalah, nah ini tujuannya adalah meminimumkan biaya, minimum waktu, dan minimum jarak tempuh. Jadi bagaimana semua itu dilakukan reduce cost, reduce time, dan reduce rute ya, seperti itu. Tentu tujuannya harus memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen. Nah, kemudian ada salah satu penjadwalan pengiriman atau strategi pengiriman barang itu menggunakan migran ya. Nah, migran ini adalah rute di mana truk dapat mengantarkan produk satu masuk ke beberapa pengecer. Nah, ada beberapa tipe migran. Yang pertama ada multiple supplier to single retailer ya. Jadi contohnya seperti ini. Jadi ini ada perusahaan satu, perusahaan dua ya. Kemudian dia mengirimkan barangnya ke perusahaannya, ke logistik centernya atau pengiriman barang ya. Jadi beberapa supplier dikirimkan ke sini, kemudian dikirimkan ke konsumennya ya, seperti. Jadi multiple supplier atau multiple plant ya, pabrik, kemudian dikirim ke ini ke gudangnya, kemudian dia baru kirim ke suppliernya ya. Ataupun yang dekat ya, dia bisa langsung ke retail ya, dia ke retail, dia bisa ke supplier ya. Jadi dia tergantung di mana posisi yang dekat ya. Contohnya misalnya di truk ini dia dari plan 2, kemudian dia ke retail, kan dekat retailnya dia back lagi gitu ya. Jadi tidak usah jauh-jauh. Kalau misalnya yang di sini dia kirim ke logistik centernya, distributornya, kemudian dia kirim ke konsumennya atau ke retailnya ya, kemudian dia baik lagi. Seperti ini adalah multiple supplier to single retailer ya. Jadi seperti ini ya. Yang kedua adalah single supplier to multiple retailer. Jadi satu plant tapi dia bisa ke beberapa retail, misalnya dari supplier ya, kemudian dia ke retail, dia balik lagi ke supplier ya. Dia supplier, kemudian ke retail, kemudian dia balik lagi ke suppliernya ya, atau ke plan-nya ya, seperti itu ya. Nah, strukturnya ya tadi, kalau misalnya dia single multiple supplier to retail ya seperti ini, atau misalnya multiple retail ke single supplier ya. Nah, fungsinya adalah bisa mengurangi cost ya, proximity to supplier ya, tepat waktu, kemudian mengurangi inventory. Jadi disesuaikan kira-kira yang mana nih ya, apakah dia multiple supplier
atau single supplier to retail ya, seperti itu. Ya, sampai di sini dulu materi kita di dalam penjadwalan delivery. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Salam sehat selalu, salam improvement, dan salam industri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sudah nonton video-videonya kan? Sekarang tinggal Anda like, subscribe, dan komen video-video yang sudah saya tampilkan. Apabila menurut Anda ada manfaat dari video-video saya, mohon untuk di-share ke teman-teman Anda. Oke, sampai di sini. Salam industri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.